Malam itu, Wawan yang sedang bermain di rumah temannya, nekat pulang dengan berjalan kaki. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Entah mengapa ia merasa ingin sekali pulang. Dengan berbekal senter, Wawan mulai keluar dari perbatasan kampung tempat tinggal temannya. Untuk menuju kampung Walahara tempat tinggalnya, ia harus melewati jalan sepi dan kebun-kebun yang jauh dari perumahan penduduk. Kebetulan malam itu terang bulan. Wawan tidak menyalakan senternya karena keadaan alam sekitar malam itu benar-benar terang. Sambil bersenandung kecil, ia terus berjalan tanpa gentar. Wawan memperlambat langkahnya saat perjalanan mulai mendekati pohon beringin yang sangat besar dengan dahan-dahannya yang sangat rindang. Ia teringat mitos horor penghuni pohon tersebut. "Wan, hati-hati kalau lewat pohon beringin pas malam hari. Di sana kan ada hantu kepala," cerita Wahyu tadi sore. "Ah, bohong itu mah yuk. Mana ada hantu kepala? Kepala kamu kali. Lagian aku yang orang sana sering bolak-balik lewat pohon beringin gak ada apa-apa," jawab Wawan tak kabur. Selain mitos hantu kepala, ada juga yang bilang di sana ada sosok hitam tinggi besar. Orang bilang jurik aul. Makanya kalau lewat pas pohon beringin, kita jangan nengok ke belakang. Wawan merogoh saku celananya, mengambil rokok, lalu menyulutnya. Semakin dekat ke arah pohon beringin, hatinya semakin ciut. Menyesal mengapa tadi ia bersikeras pulang malam-malam, padahal ia bisa menundanya sampai besok pagi. Hidung Wawan mencium wangi bunga melati dan bau amis yang sangat menusuk. Seketika bulu kuduknya meremang. Perasaan takut semakin menggelayuti pikiran Wawan. Apalagi cahaya bulan yang tadi begitu terang, kini tiba-tiba menjadi redup. Wawan menyalakan senternya, berusaha menguatkan hati untuk terus meneruskan perjalanan. Tepat di bawah pohon beringin, ia melihat banyak darah berceceran. Wawan menutup hidungnya karena bau amis bercampur busuk semakin menusuk hidung sampai ke perutnya. Wawan sempat heran karena ada garis polisi di sekitar pohon beringin. Dengan pikiran yang tak karuan, Wawan berusaha mempercepat langkahnya, menguatkan hatinya agar ia tak menoleh ke belakang. Setelah beberapa langkah melewati pohon beringin, senter Wawan menyorot sosok pria yang sedang duduk di pembatas jalan. "Kang Ujang?" sapa Wawan sambil menghampiri pria tersebut. Pria yang dipanggil oleh Wawan menoleh ke arahnya. Wajahnya nampak pucat, kena sorot lampu senter. Jang Wawan, kebetulan Akang ada teman pulang. Akang dari tadi nungguin yang lewat, tapi manis sepi." Kang Ujang berdiri dan mensejajarkan langkahnya dengan Wawan. "Akang dari mana? Tumben, biasanya pakai motor," tanya Wawan yang merasa senang karena ada teman pulang. "Motor Akang tadi siang dibegal orang, jadi terpaksa jalan kaki," jawab Kang Ujang. "Waduh, kok bisa Kang? Sudah lapor polisi belum Kang?" tanya Wawan sambil membuang putung rokok ke tepi jalan. "Belum Wan, biarkan saja, motor butut," sahut Kang Ujang datar. Tak terasa Wawan dan Kang Ujang sudah sampai di kampung tempat mereka tinggal. Saat Kang Ujang telah sampai di gang menuju rumahnya, lelaki yang sehari-harinya mengantar pakan ayam ke kota itu menghentikan langkahnya. "Jang Wawan, Akang boleh minta tolong gak? Titip ini ke Cok Edo. Akang udah capek pisan kalau harus mengantar ke bawah. Rumah kamu kan dekat sama rumah Cok Edo." Kang Ujang menyodorkan kresek hitam yang entah apa isinya. "Iya Kang, sini atuh, biar nanti saya kasihkan ke Cok Edo." Wawan mengambil kantong kresek hitam dari tangan Kang Ujang. Wawan melanjutkan perjalanannya sambil membawa kantong kresek hitam dari Kang Ujang. Malam itu benar-benar sepi, tak satu orang pun nampak di luar rumah, padahal biasanya ada ronda yang berjaga di pos.
Wawan merasa seperti ada yang lewat di atas kepalanya. Udara dingin menyentuh tengkuk Wawan. Kini bau amis seperti begitu dekat. Penasaran, ia menengadahkan kepalanya ke atas. Dan... Kepala! Wawan lari ngabrit seedan-edannya. Tepat di atas kepalanya, ada kepala manusia melayang sambil menjulurkan lidah. Rambutnya yang meriap di bawah sinar rembulan memperlihatkan darah di bagian leher yang terputus. Semakin Wawan berlari, semakin cepat kepala itu mengejarnya, dengan sesekali mengeluarkan suara mengerikan. Wawan terus berlari sampai di depan rumah Ciedo. Ia melihat seorang lelaki memakai koko keluar dari rumah Ciedo. Tanpa pikir panjang lagi, Wawan langsung masuk ke dalam rumah. Nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya seketika limbung di ruang tamu Ciedo. Wawan pingsan sambil memeluk kantong kresek titipan Kang Ujang. Bau aroma kayu putih menyengat hidung Wawan. Perlahan pemuda tanggung itu membuka matanya. Alhamdulillah, anak emak udah sadar. Ari, kamu kenapa datang-datang langsung pingsan? Kenapa pingsannya di rumah Ciedo? Ngerepotin orang saja. Omel Mak Cawi, ibunya Wawan. Beberapa pria yang merupakan tetangga Wawan membantunya duduk. Si emak ngomongnya yang pelan atuh. Kasihan Jang Wawan baru aja siuman. Tuh lihat, wajahnya masih pucat. Pak Asep menyodorkan segelas air putih kepada Wawan yang masih seperti orang linglung. Matanya terus memandang ke arah pintu keluar. Ari, Jang Wawan teh kenapa tuh? Datang-datang langsung pingsan, seperti dikejar hantu. Pak Asep menanyakan penyebab Wawan pingsan. Anu mang, tadi Wawan dikejar hantu kepala. Pokoknya mah serem. Wawan menjawab sambil bergidik, mengingat kejadian sebelum ia pingsan. Syukurin, makanya jangan suka kelayapan. Kebiasaan main lupa waktu. Emaknya Wawan malah nyukurin anaknya. Astagfirullah, kok malah nyukurin? Bukannya nenangin anaknya? Pak Asep memandang Mak Cawi. Biarin saja, Wak, biar kapok. Mak Cawi yang kesel sama anaknya terus mengomel. Wawan yang terus diomelin sama emaknya hanya diam saja. Tangannya yang masih gemeteran semakin kuat memegang lengan Pak Asep. Melihat kondisi Wawan yang seperti shock, Pak Asep yang seorang guru ngaji mengusap wajah Wawan dan mencipratkan air yang sudah ia bacakan doa. Wawan, hari ini teh apa yang ada dalam kantong kresek? Kok seperti kelapa? Mak Cawi mengambil kantong kresek yang tergeletak di samping Wawan, tepat di tempat bekas Wawan tadi pingsan. Tangan Mak Cawi meraba-raba kantong kresek tersebut. Itu titipan dari Kang Ujang buat Ciedo, Mak. Tadi Wawan ketemu Kang Ujang di jalan. Jawab Wawan yang sudah mulai tenang. Apa? Wawan, kamu teh belum kapok juga ya? Udah dikejar jurik juga masih saja ngerjain orang. Mak Cawi melotot ke arah anaknya. Sementara yang lain seperti kaget saat mendengar Wawan menyebut nama Mang Ujang. Cik atuh buka isi kreseknya, Bi. Siapa tahu Wawan emang ketemu Mang Ujang sebelum kejadian itu. Mang Asep menyuruh ibunya Wawan untuk membuka kresek. Tapi saat kresek itu dibuka, ibunya Wawan berteriak histeris. Kepala! Ibunya Wawan melempar kantong kresek yang ia pegang, disusul dengan tubuhnya yang jatuh tak sadarkan diri. Beruntung beberapa orang dengan sigap menyangga tubuh Bicawi sebelum benar-benar jatuh ke lantai. Suasana di rumah Ciedo nampak riuh. Beberapa ibu-ibu berteriak masuk ke kamar Ciedo. Astagfirullah. Pak Asep memandang potongan kepala yang tergeletak di lantai ruang tamu Ciedo. Kepala yang sebagian rambutnya terdapat darah yang sudah nampak mengering itu mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Mak, sadar mak, jangan tinggalin Wawan. Wawan yang melihat ibunya tak sadarkan diri terus mengguncang tubuh ibunya sambil menangis.
Wawan tak mengerti dengan kejadian yang dialami tadi malam. Jelas-jelas semalam ia berpapasan dengan Kang Ujang. Bahkan Kang Ujang menitipkan kantong kresek untuk kakaknya, Cek Edo. "Ari kamu teh bener ketemu sama Kang Ujang, Wan?" Cek Edo menatap tajam wajah Wawan. "Demi Allah, Cek, itu buktinya Kang Ujang nitipin kresek untuk Cek. Wawan juga lihat pas Kang Ujang belok ke gang rumahnya." Wawan meyakinkan Cek Edo. "Masalahnya, setelah maghrib, Mang Iding menemukan Kang Ujang terbunuh di bawah pohon beringin. Menurut dugaan sementara, Kang Ujang korban begal karena motor sama uang hasil penjualan pakan ayam tidak ditemukan. Lebih sadis lagi, Kang Ujang ditemukan dalam keadaan tanpa kepala. Sekarang tubuh Kang Ujang masih berada di rumah sakit forensik, menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian." Pak Asep memberikan penjelasan kepada Wawan. Mendengar ucapan Pak Asep, kepala Wawan tiba-tiba berputar. Pandangannya menjadi gelap, dan Wawan tak sadarkan diri untuk yang kedua kalinya. Itulah akhir cerita yang berjudul Hantu Kepala. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.